Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sira Amanda Putri. Aku mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, NIM 2204313 dengan Ibu dosen Dewi Fibriani SE MSI. Nah, di video kali ini, aku ingin mempresentasikan tentang hukum regulasi dan bisnis. Nah, bahasan materinya ada 6. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Kedua, sistematika hukum. Ketiga, pengertian hukum bisnis. Keempat, subjek dan objek hukum. Kelima, sumber hukum. Dan yang terakhir adalah sistem hukum Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah hukum dan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tentang norma. Pertama ada norma agama yang bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua, norma kesusilaan yang bertujuan untuk keharmonisan hubungan manusia. Yang ketiga, norma kesopanan yang bertujuan menciptakan kesopanan dalam masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya adalah hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Nah, yang kedua adalah hukum pajak, merupakan bagian penting dari ilmu hukum yang mengatur kewajiban perpajakan dan warga negara, serta membebankan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ketiga, itu ada hukum pidana, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Terakhir nih, yaitu adalah ilmu hukum atau hukum administrasi negara, yaitu ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Nah, selanjutnya itu ada hukum privat. Nah, hukum privat itu terbagi menjadi 2, hukum sipil atau perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan yang lainnya atau dengan badan swasta. Yang kedua, hukum dagang, yaitu ilmu hukum yang mengatur hubungan antar suatu pihak dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan urusan dagang. Nah, selanjutnya itu adalah sistematika hukum. Nah, pengertian sistematika hukum itu adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur, interaksi antara individu yang satu lainnya yang saling bekerja sama untuk kesatuan. Dan pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis atau business law yaitu hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pebisnis. Selanjutnya adalah subjek hukum dan objek hukum. Yang pertama kita bahas subjek hukum dulu tentang pengertiannya. Pengertiannya yaitu segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban, karena kemampuannya ini hanya yang termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Yang kedua yaitu objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Umumnya, objek hukumlah yang akan menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Selanjutnya adalah sumber hukum. Pengertian sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa. Artinya, jika aturan dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, itu ada terbagi menjadi 6, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia,
Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, ini juga terbagi ada 5 ya. Yang pertama adalah materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan juga pendidikan hukum. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.